Assalamualaikum, salam jumpa bersama Ibu Nurul Hidayati di tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 3 dan 4. Pembelajaran 3. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Bagaimana penggunaannya yang aman? Ayo mengamati gambar berikut. Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik. Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Berdasarkan hasil pengamatan dan bahan bacaan di atas, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Cara menghindari bahaya listrik. 1. Gunakan isolator, yaitu benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik saat menangani jaringan dan alat listrik. 2. Pastikan kabel jaringan listrik tertutup sempurna. 3. Pastikan voltase perangkat sesuai dengan voltase jaringan listrik. 4. Jauhkan perangkat dan jaringan listrik dari anak-anak. 5. Gunakan pemutus aliran listrik dan sebaiknya matikan listrik bila tidak diperlukan. Kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Amati poster hemat air di bawah ini. Manfaat air secara optimal. Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan.
lebih hemat air. Gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Jika cucian banyak, pakai saja 3 ember. Ember pertama untuk merendam dan menyabun. Ember kedua untuk membersihkan dan ember ketiga untuk membilas. Mandi berendam paling boros air. Mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur. Pastikan keran air tertutup 1 menit air mengalir, 9 liter air terbuang. Lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air terbuang. Apa yang perlu kita perhatikan ketika membuat poster? Bagaimana kalimat yang digunakan? Kalimat yang digunakan harus kalimat yang singkat dan jelas. Gambar poster adalah gambar yang menarik dengan warna-warni tajam. Penyajian poster harus menarik dan mudah dipahami. Ayo mengamati peta pikiran berikut untuk membantu menemukan ide guna membuat poster hemat energi. Hemat energi. Di kantin, gunakan kulkas berenergi rendah. Hemat energi pada transportasi. Kita bisa berjalan kaki apabila tujuan yang kita tuju dekat, atau kita bisa menggunakan sepeda. Selain hemat BBM, bersepeda juga bagus untuk kesehatan tubuh. Alat transportasi kita hindarkan dengan alat transportasi pribadi. Gunakan bis untuk pergi ke sekolah. Hemat energi. Sampah. Kurangi sampah sisa makanan. Sampah organik bisa kita buat pupuk kompos, dan sampah anorganik bisa kita daur ulang. Hemat energi. Lampu. Lampu kita matikan pada saat tidak dipakai atau waktu siang hari. Kita matikan lampu apabila cahaya di ruangan sudah cukup terang. Hemat energi AC. Pastikan ruangan tertutup saat menggunakan AC. Hemat energi peralatan kantor. Matikan energi listrik yang tidak digunakan. Belilah alat-alat elektronik berlogo hemat energi. Matikan komputer pada saat tidak digunakan. Hemat energi untuk pemanas. Gunakan penanak nasi dan pemanas air listrik seperlunya. Pertimbangkan memakai energi solar. Sekarang buatlah poster tentang hemat listrik. Poster harus berisi hak untuk mendapatkan energi listrik dan kewajiban untuk hemat energi listrik. Kalian juga bisa membuat poster untuk hemat kertas atau poster untuk hemat air. Berikut adalah contoh poster hemat energi, hemat kertas, dan hemat air.
Demikian pembelajaran tema 2, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 3 dan 4. Sampai bertemu di sesi selanjutnya pada pembelajaran 5 dan 6. Terima kasih. Assalamualaikum.